Masalah lagi. Kayak tiap hari ada aja masalah yang menimpa masyarakat Indonesia. Pasti kali ini soal BPJS Kesehatan kan? Betul, kurang lebih 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI dinonaktifkan. Wajar kan kalau kisruh? Karena kan pasti ada pasien yang mau cuci darah, terus lagi butuh banget, tiba-tiba nggak bisa. Coba gimana tuh pemikirannya orang-orang BPJS Kesehatan? Menurut YLKI, penonaktifan peserta PBI yang dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa mekanisme keberatan yang jelas, serta tanpa masa transisi yang manusiawi, merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak patut. Negara ini nggak boleh menghapus hak jaminan kesehatan kelompok rentan secara tiba-tiba hanya karena persoalan data atau prosedur birokrasi yang tidak transparan. Nah, kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya tetap dibayarkan pemerintah. Mensos yaitu Gus Ipul membuka opsi reaktivasi otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi sekitar 106.000 orang pasien dengan penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Soalnya sepanjang tahun 2025, 54 juta orang miskin dan pas-pasan dari kalangan desil 1-5 tidak menerima kepesertaan BPJS PBI. Sebaliknya, 15 juta orang dari kalangan menengah atas dan kaya justru menerima BPJS PBI. Tapi emang rada-rada bingung juga sih. Kesehatan kan adalah hak yang harus dijamin oleh negara tanpa pandang bulu mau dia kaya atau miskin. Tapi kalau dalam prakteknya ada yang dapat ada yang enggak, berarti ada yang salah di regulasi atau pencatatannya, ya enggak? Nggak cuma kejadian peserta PBI yang tiba-tiba dinonaktifin aja nih yang jadi sorotan. BPJS Kesehatan juga baru-baru ini menyertakan ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan per 2026. Ada penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa, perawatan yang berhubungan dengan kecantikan atau estetika seperti operasi plastik, perataan gigi misalnya behel, penyakit akibat tindakan pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual, penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri, penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat, penyakit terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas, penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran. Lah, berarti gimana dong nih? Akhir-akhir ini ada kasus yang kekerasan seksual itu tuh. Jadi kalau korbannya mau visum, dia harus bayar dong? Iya, karena dari poin 21 penyakit itu ada satu yang menarik perhatian. Penyakit akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual itu udah nggak di-cover oleh BPJS, namun dipanggul oleh LPSK. Supaya bisa dijamin LPSK, korban mesti melaporkan secara resmi, yaitu ke polisi. Maka dengan itu LPSK akan melakukan kaitan dengan polisi. Polisi akan memproses pelaku atau suami lalu dipanggil. Nah, baru dari situ bisa dijamin. Ribet. Iya, ribet banget. Karena kalau korban nggak berkenan melakukan laporan resmi, LPSK pun nggak akan bergerak. Kan banyak korban yang nggak mau lapor dengan alasan trauma atau takut karena masih ada hubungan dekat dengan pelaku. Padahal sebelum dicabut, korban tinggal datang ke rumah sakit, terus abis itu dirawat dan pasti di-cover. Terus gimana nasib pelaku? Ya kalau pelakunya diurus terpisah, biarkan itu urusan pihak yang berwajib. Miris ya, miris banget. Ini semua efek karena pemotongan anggaran atau efisiensi. Sebenarnya efisiensi buat apa sih? Buat disalurkan kemana kalau nggak berpihak ke rakyat? MBG. Atau janji yang belum dituntaskan, yaitu 19 juta lapangan kerja. Itu mah lapangan padel kali, atau lapangan buat bikin bangunan kementerian atau lembaga baru. Emotional, damn it!